dengan teman-teman sekalian untuk membahas tentang program studi yang ada di Poltek Makassar. Salah satunya adalah program studi Divisi Kamar. Nah, sebelumnya, mari kita kenali lebih dalam tentang program studi Divisi Kamar ini, di mana program studi ini tidak hanya mengajarkan kepada mahasiswa untuk keterampilan praktis dan operasional hotel, tetapi juga mempersiapkan para mahasiswa untuk menjadi pemimpin dan inovator di industri pariwisata. Nah, hari ini kita memiliki kehormatan untuk mendatangkan tamu istimewa di mana beliau adalah seorang yang memiliki pengalaman luas dan juga wawasan mendalam tentang dunia perhotelan. Mari kita sambut Bapak Risman Jaya, Esos MAP. Halo Bapak, good evening. Hello, good evening. How are you tonight? Yes, I'm pretty good. Okay, thank you for taking the time to join us today. So, sebelum kita mulai, Pak, mungkin kita bisa tagline dulu ya, Pak, supaya kita semangat dan teman-teman di rumah juga bisa semangat. Siap. Oke, jadi kalau saya bilang bisik bincang asik, Bapak dan teman-teman jawabnya jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Siap. Bisa, Pak? Bisa. Oke, kita coba dulu ya. Bisik bincang asik, jangan ngaku asik kalau belum nonton bisik. Jadi Pak Risman Jaya ini merupakan ketua program studi dari Divisi Kamar ya Pak ya, Yes, di mana Bapak betul. ini telah lama berkecimpung di dunia perhotelan. Betul Mungkin sekali. Bapak bisa nih menjelaskan sedikit tentang latar belakang Bapak, bagaimana bisa terlibat dalam dunia industri perhotelan Pak. Ya, Mungkin bisa baik. jelaskan sedikit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Assalamualaikum warahmatullahi salam sehat buat wabarakatuh. kita semua. Salam pariwisata. Salam Ya, pariwisata. baik. Jadi mengawali karir saya di perhotelan, ya khususnya di prodi divisi kamar. Hah? Awalnya saya mendaftar di Poltek Makassar ya pada tahun 1996. Dan kebetulan saat itu saya juga masuk di program studi yang saat ini saya pimpin ya, di mana saat itu masih bernama manajemen divisi kamar. Nah, program studi ini ternyata adalah merupakan salah satu program studi yang mana kita belajar tentang ilmu perhotelan, khususnya di room division. Nah, room division ini meliputi ilmu-ilmu praktisnya itu ada kantor depan ya, ada housekeeping dan tentu juga ada laundry. Namun selain itu tentu saja kita belajar ilmu hospitality secara keseluruhan ya, kita belajar finance ya, hotel finance also ya, kita belajar sales marketingnya dan lain sebagainya. Yang pasti secara keseluruhan kita belajar tentang ilmu quality customer service lah, khususnya di dunia perhotelan. Nah, berangkat dari situ setelah tamat saya bekerja di beberapa hotel ya, sempat di dalam dan di luar negeri juga ya. Kemudian waktu berjalan, akhirnya di awal tahun 2000 saya diminta bergabung ya ke Poltek Makassar, di mana saat itu sudah bernama Akpar ya, dari tadinya BPLP Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata, kemudian berubah nama menjadi Akademi Pariwisata. Nah, di awal tahun 2000-an itu saya bergabung sebagai asisten dosen. Kemudian ya waktu berjalan akhirnya sampai hari ini saya adalah merupakan salah satu dosen tetap yang ada di kampus Poltek Makassar, dan jujur saya sangat menikmati profesi saya sebagai seorang hotelier dan juga tentu saja sebagai seorang dosen profesional di kampus Politeknik Pariwisata Makassar. Saya kira seperti itu. Wow, sangat menarik ya teman-teman. Jadi Paris Bajai ini merupakan alumni dari Poltek Makassar khususnya di program studi divisi kamar. Dan di mana juga Bapak setelah lulus sempat ke luar negeri dan kembali lagi mengabdi ke kampus Ya, tercinta ya betul Pak ya. sekali. Wow, sangat menarik. Nah, selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih dalam nih Pak tentang program studi divisi kamar. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang profil dari program studi divisi kamar ini Pak kepada teman-teman sekalian yang ada di rumah. Yap, tentu saja. Ya, program studi divisi kamar seperti yang saya jelaskan tadi adalah merupakan salah satu program studi yang sudah cukup lama ya di Poltek Makassar, di mana prodi ini itu mulai dari tahun 91 dan sampai saat ini. Nah, adapun profilnya di mana mahasiswa yang akan kuliah ya di prodi ini itu tentu saja akan belajar tentang ilmu perhotelan khususnya di bidang divisi kamar, dan begitu mereka graduate suatu saat nanti
ya mereka tentu saja akan, diharapkan mengisi beberapa posisi-posisi atau jabatan penting di bidang perhotelan tentu saja, seperti di bidang room division ya. Jadi alumni kita profilnya itu diharapkan bisa menjadi, pimpinan-pimpinan ya di, hotel ya, bisa menjadi, supervisor di departemen front office, bisa menjadi supervisor di housekeeping ya, bisa menjadi asisten manajer ya, bisa menjadi, laundry manager dan tentu saja diharapkan bisa menjadi entrepreneurship, seperti itu ya. Dan, yang pasti alhamdulillah sampai hari ini beberapa head departemen, beberapa manajer yang ada di hotel, beberapa GM bahkan, itu adalah alumni-alumni dari Room Division ya, saya kira seperti itu. Wow, sangat menarik ya. Jadi teman-teman sekalian, di program divisi kamar ini nanti kalau setelah lulus, prospek kerjanya menarik banget ya, Pak, Iya sangat luas iya, sepertinya. tentu saja. Dan juga, mungkin kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Oh ya, setelah saya tambahkan sedikit oh ya ya. boleh, Pak. Alumni Prodi Divisi Kamar saat ini banyak sekali yang bekerja di luar negeri ya, Wow, di entah luar negeri di ya, Pak, ya? hotel-hotel yang ada di luar negeri dan tentu saja di kapal pesiar. Wow, sampai ke kapal Dan pesiar rata-rata teman-teman. mereka sudah memiliki jabatan ya di level-level, manajemen tentu saja dan, sekali lagi itu sangat membanggakan. Sampai hari ini, di dunia perhotelan ya salah satu, eee peluang kerja yang paling besar itu ada di divisi kamar ya. Karena mengingat yang namanya hotel ya, bukan hotel namanya jika tidak memiliki kamar ya, karena kamar tamu atau guest room itu adalah jualan atau produk utama daripada hotel. Nah, kebetulan kalau kita berbicara tentang, menangani kamar tamu di hotel, tentu saja itu adalah bagian dari, divisi kamar. Dan disitulah mahasiswa kami ajarkan bagaimana bukan hanya sekedar belajar dalam hal operasional ya, tetapi mereka juga kita ajarkan tentu saja dalam hal manajerialnya, kurang lebih seperti itu. Wow, sangat menarik ya teman-teman. Jadi setelah melihat bagaimana profil singkat dari program studi divisi kamar ini, memang lulusannya itu memang benar-benar sangatlah dibutuhkan ya Pak ya di dunia Sangat sangat perhotelan. dibutuhkan. Dan selanjutnya mungkin kita setelah mengetahui prospek kerja mereka yang sangat luas, bagaimana sih Pak sistem perkuliahan mereka selama berada di kampus sehingga bisa untuk siap kerja setelah lulus nantinya Pak? Yap, sistem perkuliahan di kampus Poltek Makassar kita mengadopsi kurikulum, berbasis ASEAN MRTP dan kurikulum ini seperti kita ketahui digunakan oleh semua sekolah perhotelan, sekolah pariwisata yang ada di ASEAN tentunya. Dan, proses perkuliahan di kampus Poltek Makassar termasuk program studi Room Division ini, dilaksanakan dalam bentuk, praktek ya dengan presentasi kurang lebih 70% dan perkuliahan teorinya itu kurang lebih 30%. Nah, melihat perbandingan yang sangat signifikan ini di mana betul-betul mahasiswa, prodi divisi kamar ini betul-betul, dia digembleng untuk menjadi seorang profesional di bidang perhotelan yang tentu saja diharapkan memiliki kompetensi. Nah, dengan aktivitas praktek yang tinggi sebanyak 70% itu tentu saja, menunjukkan bahwa, skill mereka itu betul-betul kita, apa ya, kita bentuk ya. Skill mereka kita latih betul ya, supaya kita harapkan bahwa pada saat mereka di industri nanti mereka tidak canggung. Nah, apalagi dengan menggunakan kurikulum berbasis ASEAN ini, mahasiswa divisi kamar itu 2 kali loh job training, Wow, ya. 2 kali ya Jadi Pak job trainingnya. prodi divisi kamar ini kan dia programnya diploma 3 nih, artinya dia belajar kurang lebih 6 semester dan itu selama 3 tahun. Nah, dengan 2 kali job training, itu menandakan bahwa mahasiswa kita akan berada di hotel selama 1 tahun, karena setiap periode training itu akan melaksanakan, praktek, kerja ya, langsung di industri itu kurang lebih 6 bulan pertama. Ya, itu di level operasional, kemudian di job training atau PKN yang kedua itu kurang lebih 6 bulan juga, jadi totalnya itu selama 1 tahun. Nah, untuk yang training kedua, mereka tidak lagi di operasional ya, tetapi mereka itu training, lebih banyak mainnya di level, supervisory, lebih banyak mainnya di level manajemen ya. Karena dengan seperti itu, akhirnya mereka betul-betul bisa dapat ya seperti apa di operasional, seperti apa level manajemennya dan diharapkan inilah pengalaman 1 tahun di industri plus 70% di kampus belajar praktek ini yang diharapkan, besok lusa menjadi bekal mereka untuk bisa bersaing di dunia kerja dan tentu saja not only in Indonesia, but also in the ASEAN, but ya termasuk di seluruh dunia. Ya, seperti itu saya kira.
Wow, sangat menarik ya teman-teman. Jadi kalian itu kalau kuliah di divisi kamar itu pasti menjadi ahli dalam bidangnya ya Yes, Pak. absolutely yes. Nah, kemudian nih Pak, setelah mendengarkan sistem perkuliahan dari program studi divisi kamar ini, apalagi sampai magang ya Pak ya, Yap, ke luar negeri juga ya Pak. betul. Terus gimana sih fasilitas yang diberikan oleh kampus untuk menunjang pembelajaran program studi divisi kamar ini untuk bisa memberikan pemahaman dan juga pengetahuan mahasiswa tentang dunia perhotelan? Mungkin bisa jelaskan Pak? Yes, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana mereka bisa kompeten jika tidak disupport oleh fasilitas belajar ya, terutama fasilitas praktek. Ya alhamdulillah di program studi divisi kamar itu disupport dengan keberadaan beberapa lab praktek ya, baik itu lab front office ya, di mana di lab front office ini yang biasanya anak-anak sebut front office simulation, mereka betul-betul akan belajar tentang bagaimana proses melayani tamu di front office. Kemudian mereka juga punya lab praktek laundry, mereka punya lab praktek housekeeping ya. Kita disupport dengan ada fasilitas kamar tamu berupa guest house, dan mahasiswa kita juga insya Allah dalam waktu dekat ini ya itu akan ada fasilitas berupa hotel ya, teaching industry dengan kurang lebih 60 kamar ya. Dan semuanya nanti itu tentu saja akan menunjang aktivitas praktek mahasiswa Poltek Makassar khususnya untuk program studi divisi kamar. Saya kira seperti itu. Wow, jadi teman-teman sekalian yang tertarik untuk kuliah di Poltek Makassar jangan takut dan jangan risau karena fasilitas yang diberikan itu sudah sangatlah mantap ya Pak ya, Ya. dan menunjang untuk mahasiswa supaya nanti setelah bekerja itu bisa langsung menyesuaikan dengan industri yang Yes, ada. tentu saja. Oh ya, satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa selain fasilitas lab praktik tadi, alhamdulillah mahasiswa kita itu dibekali dengan pengetahuan bahasa tentu saja ya. Di mana hampir setiap semester mata kuliah terkait dengan language bahasa itu ada ya, dan bukan hanya bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris ya saya kira itu daily language ya, itu adalah bahasa sehari-hari mahasiswa kita. Sedangkan bahasa tambahan lainnya adalah ada bahasa asing pilihan Prancis, ada bahasa Jepang, dan tentu saja saat ini juga ada bahasa Mandarin. Nah, kita berharap ke depannya mungkin ada bahasa-bahasa asing lain lagi ya, seperti bahasa Arab, karena saat ini juga mahasiswa kita banyak yang bekerja di Timur Tengah loh. Iya, banyak yang bekerja di sana ya, dan kita berharap juga ke depannya mahasiswa Poltek Makassar juga selain belajar bahasa yang lain tadi ya, bahasa asing yang lain juga belajar bahasa Korea. Dan itu yang akan kita usulkan di semester berikutnya. Mereka akan belajar bahasa asing tambahan lagi. Saya kira seperti itu. Wow, sangat menarik ya teman-teman. Jadi teman-teman sekalian yang ada di rumah yang masih bingung mau kuliah ambil jurusan apa dan mau kuliah bisa jalan-jalan ke luar negeri, yuk langsung daftar di Poltek Makassar khususnya di program studi divisi kamar. Yes, betul sekali. Karena kalau kalian lulus pasti udah langsung kerja ya Ya. Pak ya. Mahasiswa kita alhamdulillah beberapa di antaranya di semester akhir belum wisuda, mereka udah bekerja. Wow. Iya, Bahkan mereka udah sebelum bekerja. lulus udah bisa langsung Iya, kerja. ada luar beberapa di biasa antaranya. ya, Pak ya. Saya kira seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, setelah mendengarkan tadi fasilitas yang sangat banyak yang diberikan Yap. oleh kampus Poltek Makassar, berapa sih Pak biaya yang dibutuhkan untuk bisa berkuliah di Poltek Makassar khususnya di program studi divisi kamar Pak? Mungkin ada biaya-biaya yang dibutuhkan untuk berkuliah di prodi ini Pak. Ya. Biaya kuliah di prodi divisi kamar saya kira hampir sama dengan prodi yang lain yang ada di Poltek Makassar, karena statusnya kita adalah kampus vokasi negeri di bawah Kementerian Pariwisata. Maka biaya perkuliahan alhamdulillah itu masih disupport atau disubsidi oleh pemerintah, sehingga saya jamin ya, jika dibandingkan dengan biaya kuliah di tempat lain, kuliah di Poltek Makassar khususnya di prodi divisi kamar biaya kuliahnya itu sangat murah, karena mahasiswa hanya membayar 1.400.000 per semester. Bayangkan aja, kalau di kampus lain, ya mungkin nambah nolnya gitu loh, satu ya. Di Poltek Makassar khususnya di divisi kamar itu hanya 1.400.000. Dan itu flat, artinya pada saat dia masuk semester 1, semester 2, 3, dan seterusnya, biaya kuliahnya untuk sementara ini tetap di angka Rp1.400.000. Dan jujur, itu sangat murah. Wow, benar-benar ya teman-teman. Jadi kuliah di kampus Poltek Makassar itu tidak
perlu risau lagi mengenai biaya Pak Iya, ya, karena sudah sangat terjangkau iya, bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan betul. ke jenjang selanjutnya. Biaya kuliah sangat terjangkau, sangat murah, tapi sorry, mahasiswa kita tidak murahan ya. Mahasiswa kita qualified, mahasiswa kita kompeten ya. Terbukti dengan alumni-alumninya yang banyak bekerja di luar negeri ya. Itu menunjukkan bahwa betul-betul mahasiswa kita kompeten. Ya, jadi teman-teman ya, biaya kuliahnya memang murah dan terjangkau, tapi kualitas dari mahasiswanya tidak murahan ya Pak Ya, ya. pasti. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin dari pembahasan tadi, apakah ada kriteria khusus untuk bisa join di program studi divisi kamar Pak? Ya, untuk kriteria khusus saya kira tidak ada ya. Yang penting pengen kuliah ya, pengen kuliah, siap ikuti rules yang ada ya, pengen jadi mahasiswa yang disiplin, insya Allah mereka akan jadi. Intinya yang penting mereka pengen cepat bekerja. Nah, salah satu prodi yang paling menjanjikan peluang kerja itu adalah divisi kamar. Karena seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa kita banyak yang belum lulus, dengan mengandalkan pengalaman training sebelumnya, dengan mengandalkan aktivitas praktek 70% di kampus, mereka udah bisa bekerja. Padahal dia belum lulus ya, masih dalam proses perkuliahan di semester-semester akhir. Jadi tidak ada kriteria khusus, intinya mendaftar, siap bergabung, ikuti rules yang ada, mau berubah untuk jadi profesional yang disiplin ya insya Allah saya kira bisa, saya kira seperti itu. Oh, sangat menarik ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berkuliah di program studi divisi kamar ini tidak ada kriteria khusus ya Pak ya? Tidak ada, termasuk alumni, mau alumni SMK, mau alumni SMU atau SMA ya, mau alumni madrasah alia, mau alumni pesantren ya. Oh ya, sekedar informasi beberapa mahasiswa kita, alumni kita itu ada yang dari madrasah alia, bahkan ada yang dari pesantren. Dan ternyata luar biasa ya, dengan basic bahasa Arab yang dia pelajari dari pesantrennya, ternyata itu sangat membantu mereka untuk bisa bekerja di Arab Saudi, di Qatar, di Uni Emirat Arab, karena dia punya basic bahasa Arab, plus waktu di kampus belajar lagi bahasa Inggris, karena itu adalah bahasa sehari-hari, jadi artinya mereka bisa gitu lah, ditambah lagi bahasa yang lain, dan itu semuanya bisa bergabung di prodi divisi kamar dan ya bisa bergabung di Poltekpar Makassar. Saya kira seperti itu. Wow, jadi teman-teman sekalian dari alumni manapun kalian, entah itu SMA, SMK, madrasah ataupun pesantren, tidak usah takut untuk gabung di Poltekpar Makassar, karena nanti di Poltekpar Makassar kan akan dilatih dan juga dibina untuk bisa menjadi lulusan terbaik ya Pak Yes, ya. tentu saja. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada kegiatan atau program-program lainnya yang dapat mendukung mahasiswa dalam berkuliah di Poltekpar Makassar? Apakah mahasiswa juga dilibatkan dalam lomba-lomba atau bagaimana Pak? Ya, mahasiswa kita sering diikutkan kompetisi ya, dan alhamdulillah beberapa kompetisi yang diikuti itu kita mendapatkan juara 1 ya. Ada juara 2, ada juara 3. Yang pasti mahasiswa kita rata-rata setiap ikut kompetisi dapat lah ya, karena ya betul-betul mereka kita persiapkan bukan hanya untuk di industri, tapi betul-betul mereka kita persiapkan juga untuk jika suatu saat mengikuti kompetisi, ya dia insya Allah akan minimal juara 3 lah itu di tangan itu insya Allah. Nah, selain mengikuti kompetisi, tentu saja di Poltekpar Makassar juga itu disupport dengan beberapa aktivitas kampus ya, seperti kegiatan-kegiatan kokur ya, yang dilaksanakan di setiap hari Jumat ya, dan beberapa kegiatan lainnya. Katakanlah seperti widya wisata, ada hotel orientation dan lain sebagainya, itu semua disupport oleh pihak kampus, disupport oleh pihak program studi, dan tentu saja semuanya ini bertujuan untuk betul-betul mempertajam ya pengetahuan mahasiswa kita, entah dari segi knowledge termasuk dari segi skillnya, dan yang tidak kalah pentingnya aktivitas tersebut diharapkan dapat membentuk karakter dan tentu saja mental dan sikap-sikap profesional dari mahasiswa kita. Saya kira seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, jadi nanti kalau kalian udah gabung di divisi kamar itu akan banyak sekali program-program yang dapat menunjang dan juga mempertajam ilmu kalian tentang program studi divisi kamar ya Pak Betul, ya. betul. Nah, selanjutnya nih Pak, mungkin apa sih yang membuat program studi ini unik dibandingkan dari program studi hospitality lainnya? Yes, pertanyaan yang sangat keren. Apa yang membuat program studi ini unik?
uniknya program studi ini karena satu ya, mereka kita ajari ilmu room division ya, yang salah satunya itu kita ajari ilmu laundry. Ilmu laundry ini bisa dipakai dimanapun, termasuk dipakai oleh mahasiswa sendiri. Makanya jangan heran kalau mahasiswa kami di room division itu performance-nya, grooming-nya itu selalu dalam pemandangan yang terlihat rapi ya. Karena mereka belajar ilmunya ya, dia tahu teknik pencucian, dia tahu teknik penyetrikaan ya. Dia tahulah seperti itu. Tapi sebenarnya kita mengajarkan mereka ilmu laundry itu bukan untuk menjadi tukang laundry ya, tapi kedepannya kita berharap mereka akan menjadi entrepreneur ya, pengusaha laundry yang diharapkan mempekerjakan banyak orang. Kenapa? Karena dia membuka dan memanage usaha laundrynya dengan baik. Kenapa? Karena dia punya ilmunya gitu loh. Dia punya ilmunya. Nah, ini yang diharapkan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oh, teman-teman sekalian, jadi jangan takut untuk gabung bersama kita di program studi Fisika Kamar karena banyak sekali hal-hal yang dapat membuat teman untuk bisa menjadi ahli di dalam bidang divisi kamar. Sangat menarik ya teman-teman ya. Yang unik lainnya tentu saja adalah mahasiswa kita ajari bagaimana memberikan quality customer service ya. Makanya jangan heran kalau ketemu dengan mahasiswa Poltekpar yang suka senyum, suka greeting orang, ketemu mahasiswa yang humble, itu dipastikan 100% room division ya, students. Dan itulah yang membuat unik. Terima kasih. Oke, jadi kalau teman-teman sekalian di jalan disapa sama orang lain itu pastinya program studi divisi kamar yang sangat ramah. Iya. Karena itu doktrin itu ya, itu doktrin ya. Oke nih Pak, selanjutnya mungkin bagaimana sih pandangan Bapak sebagai pengamat dan juga berpengalaman dalam dunia perhotelan, apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi oleh lulusan ini ketika nantinya ingin bekerja, dan bagaimana tips and trick untuk bisa langsung kerja Pak nantinya? Oke. Tantangan terbesarnya adalah mahasiswa kita harus melawan rasa malas. That's the point. Ya, kenapa? Karena dari segi knowledge, dari segi ilmu, ya, karakter dan mental pun itu betul-betul kita coba bentuk ya melalui kegiatan pembentukan sikap dasar profesi atau sering kita kenal dengan istilah PSDP. Ya, itu pada saat mereka baru masuk, ya, pada saat proses perkuliahan, pada saat di industri. Jadi tidak ada cerita mahasiswa Poltekpar Makassar itu nganggur kecuali mereka yang malas dan tidak mau bekerja. Jadi tantangannya adalah lawanlah rasa malas itu. Ingat, masa depan kalian itu ada di tangan kalian. Ya, so your career is on your hand, your future is on your hand. Ya, lawanlah rasa malas itu. Pastikan sukses Andalah yang menentukan. Orang tua itu hanya mensupport segala kebutuhan Anda. Orang tua hanya mengirimkan doa-doa terbaik buat kalian agar supaya anak-anaknya bisa sukses, bisa jadi orang. Tapi pada akhirnya yang menentukan sukses Anda itu adalah kalian. Dosen di kampus hanya memberikan ilmu apa yang bisa diberikan. Tapi pada akhirnya sukses kalian ada di tangan kalian. Jadi tantangannya adalah malas. Tapi jika Anda bisa melawan rasa malas itu, insya Allah pekerjaanlah yang mencari Anda. Kenapa? Karena mahasiswa Poltekpar Makassar, mahasiswa Room Division itu tidak diragukan lagi dalam hal kompetensi dan profesionalisme. Sehingga insya Allah perbaiki sikap kalian dimanapun Anda berada, insya Allah pekerjaan yang akan mencari kalian. Kenapa? Karena semuanya Anda punya, ya, skill, knowledge, attitude. That's the point. Oke, ya teman-teman sekalian, pastinya nanti kalau udah masuk program studi Fisika Kamar, sikap kalian dan juga knowledge kalian akan dilatih dan akan menjadi alumni yang mana siap untuk bekerja. Nah, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan nih dari DM kita di Instagram kemarin, di mana dia menanyakan nih kalau Pak mau nanya, kalau udah lulus kuliah di kampus lain nih Pak, terus mau lanjut Poltekpar bisa nggak Pak? Boleh. Boleh ya Pak? Boleh. Boleh. Jadi kalau udah lulus dengan jurusan apapun
siapapun kemudian mau lanjut lagi di kampus Poltek Boleh. Makassar boleh ya Pak ya? Boleh. Banyak orang yang sampai punya 3 gelar, 4 gelar, boleh. Mungkin lulus S1 di tempat lain ya. Tapi dengan mengandalkan S1-nya itu ya dia belum kerja gitu loh ya, atau mungkin dapat pekerjaan tapi tidak tetap. Pengen dapat pekerjaan tetap, pengen bekerja keliling ke luar negeri, tidak menghabiskan uang tapi malah dapat uang. Kalau pengen seperti itu, ya udah mendaftar aja di Poltek Makassar. Jangan lupa Prodi Divisi Kamar. Ya, saya kira seperti itu. Lanjut nih Pak, ada juga pertanyaan nih satu lagi ya Pak ya. Yap. Dia ini bertanya Pak, kalau udah berkeluarga nih Pak, apakah juga masih bisa berkuliah di Poltek Makassar? Boleh, sepanjang dia komitmen dan ingin mengikuti peraturan yang berlaku di kampus Poltek Makassar, saya kira boleh-boleh saja. Alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini saya kira mahasiswa kita ada beberapa yang bahkan sudah PNS ya, mungkin utusan dari dinas-dinas pariwisata yang ada di beberapa kabupaten ataupun provinsi, khususnya yang dari Indonesia Timur. Ya, ada yang wirausahawan juga, ada yang sudah berkeluarga, tidak ada masalah. Semua boleh dan kita terima kuliah di kampus Poltek Makassar. Yang penting bersedia kuliah ya, bersedia membayar uang kuliah ya yang murah tadi itu ya. Kemudian yang paling penting adalah bersedia mengikuti peraturan di kampus Poltek Makassar. Saya kira seperti itu. Jadi teman-teman sekalian nggak usah ragu ya untuk gabung bersama kita, karena apapun latar belakang kalian itu bisa join bersama kita di Poltek Makassar. Yang penting kalian bisa mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh kampus. Betul. Saya kira seperti itu ya. Ya. Oke. Mungkin Bapak bisa closing statement dulu Pak sebelum kita tutup podcast kita bisik kita. Jadi ada yang mau disampaikan sama teman-teman sekalian yang di rumah untuk menarik nih Pak para calon mahasiswa untuk bergabung di program studi Divisi Kamar. Oke. Closing statementnya adalah pengen cepat bekerja, pengen jalan-jalan ke luar negeri sambil dapat duit, kuliah aja di Poltek Makassar, pilih Prodi Divisi Kamar. Oke, jadi itu tadi ya seputar tentang program studi Divisi Kamar dan benar-benar sangat menarik. Jadi bagi teman-teman sekalian yang masih bingung dan belum tahu mau kuliah jurusan apa, langsung saja bergabung bersama kami di Poltek Makassar, khususnya di program studi Divisi Kamar. Karena nanti setelah lulus pasti kalian terjamin sudah bisa langsung kerja. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Risman Jaya telah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami di acara Bisik. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah standby menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa tagline lagi ya Pak ya. Boleh. Jadi Bapak masih ingat gak tagline-nya? Jangan bilang. Jangan ngaku asik. Jangan ngaku asik. Kalau belum nonton Bisik. Oke. Bisik bincang asik. Jangan ngaku kalau belum nonton Bisik.